kebijakan tradisi itu harus dijalin. Nah, wong imane kuat itu justru dia menghormati segala cara. Konsepnya hanya menghormati. Sembah sujud, sembah hormat itu beda. Sembah bekti, sembah sungkem. Mungkin kalau sama orang tua kita bisa merundukkan sampai ke kakinya beliau ya. Nah, itu konsepnya hanya sembah sungkem. Kepada sang raja mungkin bisa sembah sungkem. Kepada sang guru kita mencium tangannya itu sembah bekti. Bekti kawula dumateng panjenengan. Mungkin kalau untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya, bini sepuh-sesepuh, nah, itu bisa dikatakan sembah hormat. Teman kalau sama Allah itu ya sembah sujud. Nah, kalau begitu kan mungkin bisa dikatakan sembah hormat, sembah bekti kepada leluhurnya bisa. Monggo karo Allah itu disediakan sarana untuk menguasai dunia, bahkan untuk bisa menyampaikan suatu komunikasi ya lewat pola pikir. Di sini di dalam diri kita itu ya ada kepintaran, otak ini menyimpan kepintaran, kemudian kecerdasan, macam-macam lah. Tapi hati itu jangan sampai dicemari dengan kecintaan untuk duniawi. Hati ini ya untuk zuhud, untuk salasaan, untuk satu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya. Dorongan hati ini cuma ada paham aja. Paham itu nggak bisa buat menyimpan memori sing modelnya koyo opo sampai jangka panjang ngono kuwi ora bisa. Ya karena suatu bentukan kesan, sakit. Di sini ini kesan lah, kesan itu sing iso matri pada diri manusia, makanya disebut paham. Kalau di otak kita ini kan bertengger, ya ono pikiran, ono kecerdasan, ono kepintaran, ono nalar. Batasannya cuma nalar aja. Jikalau nalar ini sudah mampu, maka akan nyampe kepada setiap manusia apa yang ada pada pengalaman orang tersebut. Nah, jikalau seperti yang viral-viral sing wingi kuwi orang-orang sing nendang sesajen itu kan budaya. Budaya diperbolehkan aja karena bagian dari adat istiadat ya. Jadi dianggap indah aja. Kalau situ mau meyakini nggak apa-apa, itu bagian dari tata krama. Tata krama pun juga bagian dari hati iman. Karena iman, saking dia bisa sopan kepada sesuatu hal, karena pengetahuannya jauh daripada orang-orang awam. Mungkin dia ngomong gara-gara inilah laknat Allah. Akhirnya setelah terjadi itu, akhirnya banjir lahar juga. Ya bisa juga sih seperti itu. Tapi bisa juga kita tidak menutup kemungkinan orang berpikir lain loh ya, karena dibuang dan ditendang iki dadine marah sang penunggu macam-macam, karena setiap lembah, ngare, gunung, samudra itu alas, hutan ya, itu pun juga ada khalifah macam-macam. Mungkin karena ada pisang, ada sesajen, itu mungkin nggak seberapa lah dibanding mereka, tapi wujud tata krama unggah-ungguhe itu kadang-kadang itu yang menimbulkan keimanan itu kuat. Saya yakin masih orang-orang Jawa model sekarang ini juga
nggak primitif juga sih, hanya karena suatu sesajen itu imane rontok terus dikatakan syirik, musyrik, macam-macam. Karena saking luasnya pengetahuan itu, ya iku mau nak tadabur iku. Umpama diri kita iku diduwa kok nang ngene jaman Mojopahit, ketemu Brawijaya sing maskote apa oligarki, orang yang paling kaya kan zaman biyen iku kan, orang yang paling kaya iku ya raja. Terus delok lagi kamu dirimu iku lagi bel-belan gitu, kalau bisa ya ditaruh di zaman sana. Bel-belan dengan orang yang di sini. Kira-kira yo sang raja meskipun sak canggih-canggih sang pujangga pada saat itu ya mesti ngarani kamu itu gila toh. Itu kenapa kok wong ngomong dewe gila? Mungkin bisa dikatakan HP yang kamu pegang gini untuk berbicara pun juga dikatakan itu pusaka sing gak ono artine ya. Ngomong kok modele koyo ngono. Nek zaman biyen niku telepatine enggak seperti itulah kan gitu. Ngomong kok modele koyo ngono. Tapi jikalau itu kemampuan pusaka seperti itu sing jarine HP ku dikekno sang Brawijaya pada saat kita hidup di sana ya. Ya tentunya dia akan mengikuti perkembangan nih. Kayak ngomong halo, nggih. Dugi sinten niki lho padha kentenge, Pak. Yang bikin sesajen itu mungkin punya kelebihan bisa komunikasi dengan itu, terus dia bukan menyembah tetapi unggah-ungguh lah. Jarine nek wong Jawa iku nyuguhi. Sementara orang-orang yang menendang sesajen itu kan bukan kurang sikap tapi apa ya, kurang mengetahui ilmu-ilmu nih. Nah akhirnya ya dibaratnya kayak Brawijaya menilai HP itu tadi. Kalau ada orang yang lihat HP, nah kalau dia itu insya Allah kalau tahu ilmunya itu tadi, hal seperti itu akan dilakukan. Karena apa, bagian dari ono dayo nyugui ya apa carane supaya sang penunggu ini nggak ngamuk, hanya batasannya sang penunggu aja. Bukan Allah itu berada di gunung dan lain sebagainya, tidak, sang penunggu, karena semua dikuasakan. Rumah pun kita punya rumah, di sini ada rumah Gus Anton aja ada sang penunggu. Siapa sang penunggu? Ya Gus Anton yang utama itu. Ya kesini tujuannya apa, tentang tata cara apa, mungkin Gus Anton juga suka rokok, kadang-kadang gak gawe apa, gak gawe aturan, kamu kesini harus bawa rokok, kamu kesini harus bawa kopi, dan lain sebagainya, kan gak pernah Gus Anton. Tapi karena kamu bisa melihat kebiasaan Gus Anton itu seperti apa, hingga Rini kadang gue rokok, padahal gak pernah minta. Nah, karena sini ya ono sing gawe no kopi, no rokok, kadang bawa jajan, kadang bawa makanan nasi dan lain sebagainya, hingga terjalinlah keakraban itu tadi. Ayo. Kebijakan tradisi itu harus dijalin. Nah, wong imane kuat itu justru dia menghormati segala cara. Konsepnya hanya menghormati. Sembah sujud, sembah hormat itu beda. Sembah bekti, sembah sungkem. Mungkin kalau sama orang tua kita bisa merundukkan sampai ke kakinya beliau ya. Nah, itu konsepnya hanya sembah sungkem. Kepada sang raja mungkin bisa sembah sungkem. Kepada sang guru kita mencium tangannya itu sembah bekti. Bekti kawula dumateng panjenengan. Mungkin kalau untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya, bini sepuh-sesepuh, nah, itu bisa dikatakan sembah hormat. Teman kalau sama Allah itu ya sembah sujud. Nah, kalau begitu kan mungkin bisa dikatakan sembah hormat, sembah bekti kepada leluhurnya bisa. Nah, arah syirik itu mengarah kepada sembah sujud. Takluk kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah itu secara totalitas itu sembah sujud. Maka menghormati suatu tradisi itu adalah kebijakan yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Anak manusia tidak mengetahui akhlak dan unggah-ungguh ya seperti itu. Butuh perenungan khusus oleh orang-orang seperti itu. Banyak yang tersinggung karena memang kita ini ya dilahirkan di tanah Nusantara ya. Nah, banyak orang yang tersinggung. Jadi ya sepatutnya itu bagaimana. Mudah-mudahan ya mereka-mereka ini sadar.
Ada langkah setelah tahu keimanan itu dikatakan kuat kalau orang tersebut punya pemikiran yang bijak, wes gitu aja. Kalau dia hanya berpikir tentang adil toh, saya rasa keimanannya masih berat sebelah. Cuman kalau dia sudah adil dan bijaksana, insya Allah manusia itu imannya terjaga sampai ke tingkat ketakwaan. Program terakhir itu kasih sayang itu harus dibawa, Pak. Wong iku gak oleh teko sakmono. Semua unsur kehidupan di dunia berada pada ranah otak, pikiran, nalar, terus kecerdasan, semuanya berada pada ranah otak. Yang mana otak ini hanya duta yang akan menyampaikan suara hati. Nah, hati inilah ada suatu rasa, perasaan, dan paham. Kalau paham, rasa dan perasaannya, bagaimana untuk menyikapi kehidupan ini baru disalurkan kepada dutanya yang disebut nalar dan pikiran. Dari otak sendiri untuk menyampaikan kepada kita dengan bahasanya masing-masing lewat suara dan ucapan, kalimat-kalimat. Jadi Rasulullah pun tahu, kelak di akhir zaman pun juga banyak orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lantang tapi hanya di tenggorokan saja. Artinya apa? Belum sempat dia menafsiri atau memahami. Semuanya itu butuh penafsiran Al-Quran, bukan apal dalam Al-Quran ataupun terjemahan Al-Quran, butuh penafsiran. Karena di setiap manusia ya mesti mempunyai Al-Quran di dalam diri. Cuman ya itu tadi yang pernah gue sampaikan. Wong Jawa iki nek urip iku sing santai wae cah. Mikirna awakmu iku selamat apa gak iki wis guru ngeru. Nek kan duwe kepastian. Jangan terus kita itu memaksakan kehendak supaya mereka itu harus sama yakin dengan kita. Dilihat dari kemampuan kita lah. Gak enak. Kontak keyakinan yang ada di dalam diri kita saya rasa sama semua bagi manusia yang bertuhan. Cuman kualitas kekuatannya itu ya pada perilaku kita masing-masing. Hati itu selalu bisa menangkap sinyal-sinyal siapa sang pencipta Allah. Ya mengetahui itu apakah itu diberitahu atau mengalami sendiri, tergantung dari perjalanan tingkat dia mengafaalkan dirinya masing-masing. Tapi nak konteks pemikiran itu jangan diberikan suatu batasan. Karena pemikiran ini masih duta. Dutanya sang hati untuk menyampaikan sesuatu rasa. Jadi kue rasane ngene iku roe teko ndi gak teko pikiran ya. Sang hati memberikan informasi kepada pikiran, kemudian sang pikiran memberikan informasi kepada lisan, lisan pun baru berbicara sesuai dengan bahasanya masing-masing ngono lho. Nah, tadi menungso iku nak ngrasakno dirinya sendiri ku enak. Dadi gak bendina iku ngrasakno urusane wong liya wae enak. Karena iya nih. Kene duwe duta, kene iki ketuane duwe duta pikiran. Pikiranku piye supaya kita ini tahu pikiranmu semua itu dari mana? Dari lisanmu dong. Lisanmu nanti nyampaikan nyampaikan lewat bahasa sesuai karakter masing-masing hingga ditangkap oleh panca indera yang berupa pendengaran maupun bahasa tubuh ini ditangkap oleh mata. Kemudian kita bisa menyimpulkan, oh sampai niki wongnya sedang bersedih, sedang berbahagia, bersenang-senang. Itu kan karena suatu lintasan bahasa yang semua sumbernya dari hati. Nah, yang gerakkan hati itu siapa? Wong mobil itu sok berjalan kan dari supir yang di dalam. Sehat seperti apa mobil kalau nggak ada supirnya, mana bisa bergerak, menjadi pajangan hidup aja. Sang ruhnya itu ada di situ dalam kehidupan. Ketekunan kamu sholat, suatu gerak, itu pun tergantung sang sopir yang ikut campur tangan dalam urusan hatimu. Makanya kalau sudah kebiasaan begitu yang disebut istiqomah itu,
enak longgar karena apa? Sudah berada di atas kewajiban, sudah menjadi hobinya. Perbuatan itu sudah nek gak ngono gak enak ngono. Tapi nek kalau masih terikat dengan suatu kewajiban, nah itu masih terikat pula dengan suatu hukum. Engko nek ngerjakno iku ya berpahala, nek gak ngerjakno dosa. Akhirnya kaya kusing wingi ngomong seorang ibadah sholat kalau dia masih memikirkan pahala, ganjaran, menurut bahasa sufi itu adalah ibadahnya seorang pedagang. Tapi kalau dia melakukan suatu syariat sholat, puasa, zakat, haji dikarenakan karena takut siksaan kepada Allah, maka itu ibadah budak. Yang setiap hari dipikir jangan sampai wan prestasi kepada juragan ya ibadah yang temenan itu apa ya? Ya berawal dari istiqomah dengan istiqomah cinta. Setitik anggere cinta itu habis. Itu yang tidak perlu kita memperhitungkan ganjaran pahala, ini tidak perlu memperhitungkan apa. Sedikit karena cinta itu akan bermakna dan berbobot. Tidak perhitungan akhirnya. Namanya orang mencintai itu sudah nggak perhitungan segala. Waktu pun nggak diperhitungkan, materi pun nggak diperhitungkan, tenaga pikiran pun nggak diperhitungkan. Ya dikarenakan cinta, karena landasan cinta ini bahasa hati langsung. Wingi-wingi ngaji ini kedukuran nih, jadi apa? Ya sebetulnya merapat sih, untuk kadang-kadang kita mengenal bahasa kehidupan, kadang kita juga harus mengenal bagaimana Allah menyampaikan kepada diri kita tentang informasi-informasi segalanya. Nah, ana wong ngono iku ya didongakno ae, iso ndongakno. Engko nak ketemu wong e ndak berbuat kaya ngono iku ya dinasihati. Nek sik alot-alot ya didebat dengan cara baik. Nek sik mokong-mokong diketak sithik ngono. Saya ngerti nek bahwa bocah cilik iku nek iso iku ya dinasihati, gak iso ngono wong anake awake dhewe. Nek gak iso ngono ya rada disentak sithik supaya dia itu kaget dalam hatinya, supaya dia akan bertindak tidak seperti itu lagi. Nek saya gak iso ya diselentik. Gak iso lagi. Nggak bisa lagi, ya sabar, kita mau apa lagi. Barangkali Allah memakai cara lain, kita kembalikan kepada Allah misalnya. Hidup di dunia ya butuh bersosialisasi ke masyarakat. Dari banyak bersosialisasi, pola pikir dan hati itu berbeda-beda ya. Meskipun satu akidah aja kadang-kadang ya berbeda-beda loh Pak. Ketika oleh urip iku koyo ngene lho Pak, wis ponoke gak dipersulit dalam beragama, saisone jalani ditingkatno setiap hari. Astagfirul khair itu dipentingkan, tadi tiap hari itu berbuat kebaikan, ditambahin terus sama Allah. Sampai nunggu batasan kita berpulang ke rahmatullah.